Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal mutaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum mengubur mayat dengan posisi berdiri? Dan wajibkah menggali lagi untuk membenarkan posisinya? Ini ada mayat dikubur tapi dalam posisi itu berdiri. Nah, kalau sudah dikubur dalam posisi berdiri, apakah wajib digali lagi untuk membenahi posisinya? Jawab, hukum mengubur mayat dengan posisi berdiri adalah haram dan wajib menggali lagi untuk membenarkan posisinya selama mayat tersebut belum berubah atau belum rusak. Keterangan ini diambilkan dari kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 117. Yang kedua, kitab Nihayatul Zen halaman 154. Soal yang nomor 2, bagaimana hukum membungkus batu nisan dengan kain serta membubuhkan minyak wangi? Jadi ada makam, terus batu nisannya dibungkus dengan kain, terus dikasih minyak wangi. Itu hukumnya bagaimana? Jawab, membungkus batu nisan hukumnya makruh. Demikian pula membubuhkan minyak wangi jika bertujuan untuk memuliakan mayit. Namun menurut Imam Subeki, jika hanya sedikit dan bertujuan untuk mendatangkan malaikat, maka hukumnya boleh. Keterangan ini diambilkan dari kitab Hamis I'anatul Talibin juz 3 halaman 81 sampai 82. Terus yang kedua, kitab Nihayatul Muhtad juz 3 halaman 35. Soal yang nomor 3, bagaimana hukum menanam pepohonan di atas kuburan? Dan bila pohon tersebut berbuah, siapa yang memilikinya? Di atas kuburan ditanami pohon yang berbuah, misalkan mangga, pepaya, atau buah yang lain. Itu nanti kalau berbuah, buahnya milik siapa? Terus hukum menanam pohon di atas kuburan itu bagaimana? Jawab, hukum menanam pohon di atas kuburan adalah haram jika ditanam di atas kuburan umum atau kuburan milik pribadi yang akarnya dapat sampai pada jasad mayit. Dan jika tidak sampai pada jasad mayit, hukumnya makruh. Sedangkan buahnya milik kuburan bila ditanam untuk kepentingan kuburan atau tidak jelas tujuannya, maka dapat dimiliki siapapun. Keterangan ini diambilkan dari Hamis Asharwani juz 3 halaman 198. Yang kedua, kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 98. Yang ketiga, Hamis I'anatul Talibin juz 3 halaman 179. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita.
Dan dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum mengubur mayat dengan posisi berdiri? Dan wajibkah menggali lagi untuk membenarkan posisinya? Ini ada mayat dikubur tapi dalam posisi itu berdiri. Nah, kalau sudah dikubur dalam posisi berdiri, apakah wajib digali lagi untuk membenahi posisinya? Jawab, hukum mengubur mayat dengan posisi berdiri adalah haram dan wajib menggali lagi untuk membenarkan posisinya selama mayat tersebut belum berubah atau belum rusak. Keterangan ini diambilkan dari kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 117. Yang kedua, kitab Nihayatuz Zain halaman 154. Soal yang nomor 2, bagaimana hukum membungkus batu nisan dengan kain serta membubuhkan minyak wangi? Jadi ada makam, terus batu nisannya dibungkus dengan kain, terus dikasih minyak wangi. Itu hukumnya bagaimana? Jawab, membungkus batu nisan hukumnya makruh. Demikian pula membubuhkan minyak wangi jika bertujuan untuk memuliakan mayit. Namun menurut Imam Subki, jika hanya sedikit dan bertujuan untuk mendatangkan malaikat, maka hukumnya boleh. Keterangan ini diambilkan dari kitab Hamis I'anatul Thalibin juz 3 halaman 81 sampai 82. Terus yang kedua, kitab Nihayatul Muhtad juz 3 halaman 30